Kenapa? Karena dihukum karena rekayasa itu sakit. Dan saya tidak hanya ngomong ya, tapi saya pernah ngalami dan tidak usah saya ceritain di sini. Dan hari ini seperti yang dilihat, ya, kejutan dihadirkan oleh hadirnya Bang Reza Indragiri, kemudian tadi ada Pak Ismadi, kemudian tadi pemeriksaan Pak Yosep, apa yang terjadi selama pemeriksaan, intimidasi yang diterima oleh Pak Yosep, tekanan dari pihak penyidik terhadap Pak Yosep, bahkan meminta Pak Yosep untuk mengganti pengacara itu muncul dari penyidik Polda Jabar. Ini miris buat saya kalau memang seandainya benar bahwa ada oknum kepolisian yang menyidik Pak Yosep meminta Pak Yosep untuk mencabut kuasa ke saya. Ini bahan untuk saya sampaikan bahwa ternyata sistem peradilan pidana di Indonesia teh ya posisi advokat masih diremehkan. Ya. Masih ada oknum yang meminta Pak Yosep untuk mengganti saya sebagai pengacara. Ini saya sangat kecewa mendengar ini di ruang sidang ini. Tapi alhamdulillah di persidangan terbuka untuk umum pembuktian sudah beres, tinggal kita menunggu tuntutan jaksa. Kami sadar betul sudut pandang kami dan jaksa itu berbeda. Ya silakan jaksa berdiri dengan tuntutannya, kami tentunya akan berdiri dengan pembelaan. Dan dalam persidangan ini tadi seperti dalam closing statement saya hanya memohon keadilan yang seadil-adilnya di ruangan ini. Artinya usaha kami sudah maksimal, ya kan, mengungkap masalah ini. Kami percaya di gedung ini masih ada keadilan. Kami percaya di gedung ini masih ada kebenaran dan keadilan. Apapun rekayasa, apapun intimidasi, tidak akan pernah menutup kebenaran yang Allah hadirkan di gedung ini. Saya meyakini itu. Dan sebagai closing tadi, saya sampaikan bahwa saya yakin bahwa pengadilan kita ada yang jauh lebih berat lagi nanti di kemudian hari. Saya meyakini kalau dari keterangan Pak Yosep tadi, Puri juga bisa dengar lah. Kalau memang dia pelaku, ya kan, dari awal ngapain juga nanya-nanya ke dukun. Itu satu. Sempat ya ceritakan hal-hal seperti itu. Dia tidak, artinya banyak hal yang diungkap di persidangan hari ini. Tapi yang paling pasti, saya ingat sekali pertanyaan penutup terhadap Pak Reza Indragiri. Ketika salah menangkap, pasti akan salah menuntut, dan sudah pasti akan salah memvonis. Ya, apalagi keterangan Danu itu dikategorikan sebagai false convention atau keterangan palsu. Meskipun konsisten, ya konsisten dengan keterangan palsunya. Ya, kalau keterangan yang konsisten dengan keterangan yang benar, oke. Tapi adalah ini keterangan yang palsu. Jadi sekali lagi nanti kita bertemu lagi dalam sesi tuntutan. Kita lihat tuntutan jaksa seperti apa. Apakah masih, yang pasti mereka tidak sepanjang sejarah jarang sekali jaksa menuntut bebas, menuntut lepas. Pasti mereka akan menuntut. Gitu kan? Kita nantikan apa pertimbangan jaksa, dan tentunya nanti kan ada sesi kami untuk melakukan pembelaan. Mudah-mudahan saya meyakini ada keadilan di gedung ini. Saya yakin Allah akan menghadirkan keadilan di gedung ini. Saya yakin. Saya sudah sampaikan bahwa saya sebagai pengacara secara profesional tidak pernah menutup-nutupi, tidak pernah mengarahkan untuk menutup-nutupi sesuatu. Pak Yosep tadi tanpa rem itu bercerita dengan apa yang dialami. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman untuk terus mendukung saya dan Pak Yosep. Insya Allah, bukan insya Allah, saya yakin di gedung ini masih ada keadilan yang Allah akan hadirkan nanti. Terima kasih, saya udah capek dari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saudara saksi kenal dengan Pak Taryono? Kenal. Saat itu ada ikut keliling-keliling saksi? Tidak ada. Atau yang nginjek kaki saksi dengan meja? Ada Pak Taryono di situ? Kurangnya ada. Ada? Pada saat kejadian itu ada Pak Taryono? Ada. Oke. Atau yang lempar pisau? Pak pisau itu pas ada Pak Adi. Pak Taryono ada di situ? Nggak ada. Nggak ada? Ada Pak Adi saja? Pak Adi. Yang lemparnya siapa? Bukan orang Subang. Bukan orang Subang. Tapi Tapi nggak, masih nggak?
Kenal siapa? Ya, mereka bilang dari Mabes Pak. Mereka bilang dari Mabes. Ya. Tahu namanya? Ya. Oh enggak. Tapi tahu fisiknya. Tahu postur tingginya lah. Oke, itu adiknya yang tadi, itu yang pakai kacamata atau yang bukan? Ada dua-duanya juga ada ikut. Oh, dua-duanya Ikut sebenarnya. Oke. Nah, saudara saksi, kan? Saudara saksi tahu di hubungan keluarganya terdakwa ini ada juga anggota kepolisian? Tahu. Siapa? Arif. Pada saat proses keliling-keliling dan tanda tangan BAP bohong ini, apakah ada Arif di situ? Ada. Tapi saya ada, tapi tidak terlalu melihatnya ini. Tapi sempat ada. Ada. Ini saya tegaskan lagi ke saudara saksi ya, posisinya. Berarti saudara saksi dikeliling-kelilingin lah, diinjek kakinya pakai meja lah, dilempar pistol lah, untuk tidak mengakui. Siap. Betul? Oke. Satu lagi. Siap. Saudara saksi setelah sekian lama sempat mengaku ke PH. Siap. Itu apakah sempat ada pengakuan di hadapan keluarga? Ada. Sempat. Ada siapa saja hadir di situ? Di Mang Mumu, terus Mama, Bu Ida, Oh ya, Bu Ida, ya, terus Wayeti, terus sama Bapak dan sama Bapak dan Iya. Pak Surono. ya. Oke. Dalam kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak, kami 3 kali turun, gelar perkara sampai dengan menyaksikan langsung rekonstruksi. Dan di kasus Subang menariknya, ternyata terbukti ada obstruction of justice. Dan itu juga diproses.